Halo sobat semuanya, sumber daya genetik merupakan aset berharga yang menentukan ketahanan pangan, keberlanjutan ekosistem, dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang pertanian. Keanekaragaman genetik dalam tanaman, hewan, dan mikroorganisme menjadi fondasi bagi inovasi dalam pemuliaan tanaman, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks global yang semakin dinamis, tantangan dalam pengelolaan sumber daya genetik semakin kompleks. Perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali berisiko mengurangi keragaman genetik yang sangat diperlukan untuk ketahanan pangan di masa depan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya genetik yang efektif menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan bahwa potensi genetik yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Sobat semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama bagaimana pengelolaan sumber daya genetik dapat berlangsung secara efektif. Yuk, kita bahas dan simak bersama. Pengelolaan sumber daya genetik pertanian yang efektif merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan dan keanekaragaman hayati dalam pertanian. Pengelolaan ini melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memastikan bahwa material genetik yang berharga tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Aktivitas utama dalam pengelolaan sumber daya genetik pertanian meliputi konservasi, pemanfaatan, dan perlindungan materi sumber daya genetik. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pertanian. Upaya konservasi atau pelestarian sumber daya genetik pertanian harus menjadi prioritas dalam kebijakan pertanian dan pembangunan berkelanjutan. Konservasi sumber daya genetik pertanian dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ melibatkan pelestarian material genetik di habitat aslinya, seperti melestarikan varietas tanaman lokal di lahan pertanian atau hutan. Pendekatan ini memungkinkan material genetik untuk terus berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungan alaminya. Sebagai contoh, petani di pedesaan seringkali memiliki pengetahuan dan praktik tradisional yang mendukung konservasi in situ, seperti menjaga benih-benih varietas lokal. Di sisi lain, konservasi ex situ melibatkan penyimpanan material genetik di luar habitat aslinya, seperti di bank gen, kebun raya, atau koleksi mikroorganisme di laboratorium. Bank gen berfungsi sebagai cadangan material genetik yang dapat diakses ketika diperlukan, seperti dalam kasus bencana alam atau kegagalan panen. Penyimpanan ex situ juga memungkinkan peneliti untuk mempelajari dan mengembangkan teknologi baru untuk pemanfaatan material genetik. Kebun raya sering menjadi tempat konservasi ex situ yang juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan penelitian. Distribusi material genetik adalah aspek penting lainnya dalam pengelolaan sumber daya genetik pertanian. Distribusi yang adil dan berkelanjutan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk petani kecil, peneliti, dan pembuat kebijakan, memiliki akses yang memadai terhadap material genetik yang diperlukan. Distribusi yang efektif juga mendukung kerjasama internasional dan pertukaran material genetik antar negara. Hal ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan global dan mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Dalam konteks distribusi, peran regulasi dan kebijakan pemerintah sangat krusial. Kebijakan yang mendukung akses yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya genetik dapat membantu mencegah monopoli dan eksploitasi material genetik oleh segelintir pihak. Selain itu, kerjasama antara berbagai lembaga penelitian, universitas, dan organisasi internasional dapat meningkatkan efektivitas distribusi material genetik dan mendukung upaya pemanfaatan dan konservasi yang lebih luas. Pemanfaatan material genetik yang disimpan adalah langkah berikutnya dalam pengelolaan sumber daya genetik pertanian.
Aktivitas pemanfaatan ini meliputi penelitian ilmiah, pemuliaan tanaman dan hewan, serta penerapan teknologi pertanian modern. Penelitian ilmiah memainkan peran penting dalam memahami karakteristik genetik dan potensi material genetik yang ada. Hasil penelitian ini kemudian digunakan dalam program pemuliaan untuk mengembangkan varietas dan ras yang lebih unggul. Contoh nyata dari pemanfaatan ini adalah pengembangan varietas padi yang tahan terhadap kekeringan atau penyakit. Selanjutnya, perlindungan sumber daya genetik pertanian merupakan upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati yang menjadi dasar ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian. Perlindungan ini mencakup juga aspek hukum yang mengatur akses dan pembagian manfaat secara adil dari pemanfaatan sumber daya genetik. Regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah eksploitasi tidak sah atau biopiracy, serta memastikan bahwa petani dan masyarakat adat mendapatkan manfaat dari penggunaan materi sumber daya genetik yang telah mereka lestarikan selama bertahun-tahun. Perlindungan sumber daya genetik pertanian juga mencakup penguatan hak petani dan komunitas lokal dalam mengakses dan mengelola sumber daya genetik mereka. Hak ini meliputi akses terhadap benih, praktik pertanian tradisional, dan hak atas perlindungan varietas tanaman. Dalam konteks perubahan iklim, perlindungan sumber daya genetik menjadi semakin krusial untuk menghasilkan varietas tanaman yang lebih adaptif terhadap kondisi ekstrim seperti kekeringan dan serangan hama. Penggunaan teknologi seperti bioinformatika dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga semakin berperan dalam mendokumentasikan serta mengelola sumber daya genetik secara efisien. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaborasi global, perlindungan sumber daya genetik dapat memastikan keberlanjutan pertanian serta ketahanan pangan bagi generasi mendatang. Secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya genetik pertanian yang efektif menjadi landasan penting untuk mencapai ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian. Dengan memastikan bahwa material genetik yang berharga tetap terjaga, dimanfaatkan, dan didistribusikan dengan baik, maka kita dapat menghadapi berbagai tantangan pertanian di masa depan. Keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya genetik pertanian membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, peneliti, petani, dan masyarakat umum untuk menciptakan sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Sobat Plasmatika, sumber daya genetik pertanian merupakan aset berharga yang menopang ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi di sektor pertanian. Keanekaragaman genetik memberikan manfaat besar, mulai dari peningkatan produktivitas hingga ketahanan terhadap perubahan iklim dan hama. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif melalui konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, serta kebijakan yang mendukung kolaborasi antara peneliti, petani, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga dan mengoptimalkan sumber daya ini. Dengan kesadaran dan upaya bersama, kita dapat memastikan bahwa kekayaan genetik pertanian tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Mari sobat, kita bersama-sama berperan dalam melestarikan sumber daya genetik pertanian dengan mendukung praktik pertanian berkelanjutan, menjaga varietas lokal, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati. Setiap langkah kecil yang kita lakukan, seperti menanam tanaman lokal atau mendukung kebijakan konservasi, akan memberikan dampak besar bagi ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem di masa depan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung konservasi sumber daya genetik pertanian? Yuk, diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video Plasmatika berikutnya.